Ada gak sih yang penasaran ya, orang yang kayak gimana sih yang kira-kira ya bakalan dikirimkan alam semesta itu buat ngedampingin kamu, buat ngedampingin kita ya. Bisa jadi sebentar lewatnya, tapi bisa jadi sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan dan keyakinannya kamu ya. Langgeng banget sampai berpulang, sampai seumur hidupnya kamu gitu. Pengennya kan kayak gitu ya, ceritanya sih kepinginnya kayak begitu. Tapi kadang-kadang ceritanya lain teman-teman ya. But it's okay ya. Ketemu lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading, Timeless Reading, teman-teman umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau membuka diri, mendengarkan dengan bijaksana, berpandangan luas ya, dan mau sama-sama belajar di sini ya. Anytime kalian juga boleh dengerin ya, karena ini memang readingan timeless. Alright, ayo kita baca yuk per zodiak, sosok spesial yang dikirimkan alam semesta buat kamu. Yang kayak gimana sih, yang seperti apa sih buat teman-teman Pisces. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca sosok spesial yang dikirim alam semesta buat kamu yang seperti apa. Kita bakalan bagi ya jadi 3 cerita, sama seperti biasanya teman-teman. Gak perlu ya namanya pilih cerita seperti apa, cukup dengerin aja cerita pertama, kedua, dan ketiga ya. Siapa tahu orang yang mampir ini 3-tiganya pernah mampir atau belum mampir ya. Oke, di cerita yang pertama buat kamu, sosok atau ciri-ciri yang seperti apa? Untuk yang pertama, wah ya, ada cerita illusion ya, cerita di mana ini orangnya itu gampang banget yang namanya terjebak ilusi di pikirannya dia ya. Suka sesuatu hal yang berbau-bau spiritual ya, ilusi ya. Oh no, spiritual, mistis ya. Suka dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu juga saking senangnya ya, kadangkala dia terjebak dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Nah itu dia teman-teman, cukup nyentrik, orangnya tuh nyentrik, eksentrik gitu ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau teknologi ya, canggih gitu ya. Apalagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan imajinasi dan lain-lain gitu ya. Suka banget ya. Rela berkorban, apalagi kalau memang buat orang yang dia suka ya, sampai seperti itu gitu. Sebenarnya dia kalau misalkan dilihat ya, dia tuh punya yang namanya kesadaran spiritual yang bagus. Cuman kadang-kadang agak-agak sedikit bablas teman-teman ya. Jadi kayak sibuk dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Kalau dilihat secara finansial, dia orang yang finansialnya cukup baik ya. Lalu juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga orangnya ya. Nyentrik orangnya ya. Lalu sebenarnya udah ya. Dalam waktu dekat nggak sih, ataupun lama datangnya orang ini ya. Orang dengan ciri-ciri ini, ada Uranus di sini. Bisa jadi ini waktunya nggak bisa diprediksi teman-teman ya, tapi kayak bisa suddenly gitu ya, bisa tiba-tiba aja kamu yang tiba-tiba ketemu gitu. Jadi nggak yang namanya ada persiapan, nggak yang dalam waktu dekat, nggak dalam waktu lama. Benar-benar unpredictable, nggak bisa diprediksi ya. Sekarang kita lihat hubungan kalian akan seperti apa sih? Hubungan kalian akan seperti apa ya? Saling mencintai guys ya, ternyata gitu kan, ada love di sana. Dimana mungkin dengan kenyentrikannya dia ini ya, kamu tuh benar-benar bisa terpesona gitu, dan bisa menerima gitu kenyentrikannya. Atau mungkin kamu juga orangnya nyentrik juga gitu. Jadi klop. Ya, kayak gitu. Lalu belajar apa gitu, semesta mengirimkan dia sama kamu, dan kamu sama dia ini, kalian itu mesti belajar apa sih ya? Belajar tentang apa? Belajar tentang memperbaiki diri ya, berkaitan dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual teman-teman ya. Mungkin ini ininya kalian kesenangannya kalian dalam hal spiritual ini bisa bikin kalian jadi match gitu. Jadi senangnya sama gitu. Senangnya sama hal-hal mengarah ke arah spiritual atau pembenahan diri ya, seperti itu. Kamu sendiri pun juga punya intuisi yang bagus, hampir mirip sih ya. Ini kemungkinan besar sih kamu agak-agak sedikit juga nyentrik ya, sama kayak dia gitu ya. Sama-sama introvert ya, bedanya kamu feminim, dia juga feminim sih. Ini hampir mirip lah ya, kalian ini punya kepribadian yang kurang lebih hampir mirip. Itu sebabnya kalian bisa saling menerima dan saling mencintai, right? Ya, seperti itu. Jadi kayak mengarah ketemu supaya apa sih? Belajar tentang spiritualitas yang jauh lebih baik lagi. Oke, di cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ciri-cirinya, ciri-cirinya dia ada attachment,
orang yang suka bekerja keras ya, karena ada Capricorn di sana ya. Orang yang sifatnya dia kerja keras. Kalau udah punya mau tuh bener-bener akan ditempuh segala cara, walaupun mungkin cara itu kurang bagus ya teman-teman ya buat ngedapetin tujuannya. Dia agak sedikit nekat ya. Berani sih, tapi berani agak kebablasan dikit, jadinya agak nekat gitu ya. Pinter ngerayu, pinter ngegodain gitu. Tapi tegas nih ya, sosok yang tegas ya. Walaupun ya bisa lah yang namanya. Ya namanya juga dia akan memanfaatkan segala cara, menempuh segala cara. Jadi agak ngegelibet sedikit lah ya gitu ya. Pinter menggoda gitu ya. Lalu ketemu sama dia itu bakalan waktunya itu deket apa masih lama ya. Ada Saturnus ini kalau waktunya agak masih lama sih teman-teman ya. Masih lama, kita yang mesti berusaha karena ini bisa jadi kamunya masih menutup diri gitu. Jadi ketika kalau misalkan kamu bisa membuka diri ya, memang benar-benar mau gitu kan ya berhubungan dengan seseorang atau punya pasangan ya, ini pasti dia bakalan deket juga gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya gimana dong ya caranya, kan nggak bisa ya. Oke, sekarang kita bakalan lihat hubungannya dia sama kamu. Hubungannya dia sama kamu tuh bakalan seperti apa sih? Hubungan yang banyak perubahan teman-teman ya, tapi banyak rahasia juga gitu ya. Hubungan yang banyak rahasia, hubungan yang banyak yang ditutupi ya. Seperti itu hubungannya. Ada Scorpio di sana. Ada tentang rahasia-rahasia gitu ya, rahasia yang ditutupin ya, seperti itu. Lalu juga banyak sekali hubungan-hubungan yang berbahaya yang ditutupin gitu. Ada hubungan-hubungan lain juga ya, ini bisa jadi seperti itu teman-teman. Waduh ya. Ya, banyak rahasia lah ya intinya hubungan kalian. Nah, sebenarnya ya semesta itu kan mengirimkan seseorang pasti ada maknanya, right ya, pasti ada pembelajarannya. Pembelajaran seperti apa sih yang bakalan didapetin kalian berdua ya? Ketemu ini supaya kalian belajar tentang apa ya? Belajar tentang menjaga komitmen teman-teman ya, belajar untuk tidak gampang tergoda ya. Godaan tuh pasti ada dalam setiap hubungan, pasti. Entah itu godaan melalui pihak ketiga ataupun godaan diri sendiri ataupun banyak lah ya. Pasti ada. Nah, tergantung ya komitmennya kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi ini tentang menjaga komitmen, belajar untuk setia, belajar untuk kalau sudah milih tuh ya udah itu yang dipertanggungjawabkan gitu ya. Right, ini di cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita menuju cerita yang ketiga. Ciri-cirinya dia itu seperti apa? Kaku orangnya ya. Ada balance ya. Libra tuh kan kaku banget ya teman-teman ya. Jadi ini orang yang kaku saklek gitu. Dan ibaratnya dia tuh gak suka sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakadilan. Jadi bener-bener nih pahlawan pembela keadilan ya teman-teman ya. Bener-bener dia gak suka kalau misalkan ngelihat sesuatu hal itu gak adil gitu ya. Dia akan berusaha banget gitu menertibkan dan menjadikan ini adil ya. Lalu juga ada yang namanya kesusahan kalau kesusahan buat ini emosinya dia sendiri ya teman-teman ya. Jadi kayak kebawa emosi gitu ya. Tegas, orangnya kaku ya. Terus habis gitu kalau misalnya dilihat di sini sih dia cukup punya trauma yang banyak ya. Jadi hidupnya tuh nggak gampang karena pernah yang namanya ada perasaan-perasaan yang ya sakit lah ya, seperti itu. Orangnya romantis teman-teman ya. Ini sosoknya romantis, cuman ya agak-agak gengsian gitu deh ya. Romantis tapi gengsian gimana dong ya. Oke. Romantis tapi gengsian. Oke, ya ini ciri-cirinya dia. Sekarang kita bakal lihat ya. Bakalan hadir dalam waktu dekat apa lama sih ya, masih lama atau dekat-dekat ini ya. Ada Uranus, nggak bisa diprediksi nih waktunya ya teman-teman ya. Ini bisa saja tiba-tiba dia hadir gitu kan, suddenly. Dan kau hadir. Jadi kayak tiba-tiba aja, bisa aja gitu. Tapi nggak bisa diprediksi, bisa aja masih lama, bisa aja dekat-dekat ini atau secara tiba-tiba ya. Entah kamu pas keluar terus ketemu tiba-tiba gitu ya. Alright, hubungan kalian akan seperti apa? Hubungan kalian akan seperti apa ya? Hubungan kalian akan seperti ini teman-teman ya. Ada wisdom nih. Banyak yang memanfaatkan gitu ya. Artinya dia atau kamu pun ya nggak mau yang namanya serta-merta ibaratnya tulus gitu ya. Bisa kalau misalkan kalian tulus gitu kan dengan belajar menerima pasangannya itu seperti apa. Tapi ini potensinya kayak kalian itu saling menuntut gitu ya. Saling menuntut. Lalu juga
pada akhirnya jadi hubungan yang saling menguntungkan gitu kan. Hanya melihat dari sisi keuntungan apa yang bisa aku dapatkan kalau misalkan aku jalan sama dia. Demikian pula kamu sama dia gitu teman-teman ya. Seperti ini. Lalu alam semesta ya mengirimkan dia dalam kehidupan kamu atau kamu dalam kehidupannya dia supaya kalian belajar apa? Supaya kalian belajar untuk bisa lebih terbuka, lebih apa adanya, belajar lebih tulus teman-teman ya, enggak yang namanya memanfaatkan satu hubungan tapi lebih ke ya belajar apa adanya kamu ya seperti itu. Jadi seperti ini sih ya. Jadi ke diri itu jauh lebih apa adanya kan. Kalau misalkan kita hanya melihat sisi sempurna pasangan itu kan capek ya, pasti sangat melelahkan ya. Sama juga kita kalau misalkan dilihat atau selalu diatur-atur supaya jadi sempurna menurut versinya juga, dia juga kita nggak mau pastinya ya. Oke, teman-teman, lebih apa adanya, lebih jujur, right? Kita bakalan jumpa lagi ya di next Time Sedih barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya dengan tema yang berbeda teman-teman dan zodiak yang berbeda pula. Untuk siapapun yang lewat dalam kehidupan kita, nah ambil sisi baiknya, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.